Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar penonton semua di 5 benua? Moga-moga sehat ya. Gunakanlah kesehatan itu untuk berbuat ya, sehebat-hebatnya berkarya, beramal soleh, seikhlas-ikhlasnya, sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya dalam hidup yang satu kali, dan setelah pulang ke akhirat kita tidak kembali lagi ke dunia. Kata Buya Hamka, kalau punya cita-cita jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena kita hidup hanya satu kali di dunia, setelah itu pulang ke akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia. Moga-moga kita gunakan waktu masih sehat, waktu muda, masih hidup untuk memperbaiki negeri ini. Dan kemarin ya, saya menyaksikan orang-orang cerdik cendekia itu menghajar habis ya 10 tahun pemerintahan Jokowi. Satu yang saya lihat adalah opini Tempo dari Bagja Hidayat yang Rocky Gerung, dan kemudian sebelum Amin Rais saya baca, saya dengar Ihsanuddin Nursi yang diwawancarai oleh Abraham Samad Speak Up ya. Kemudian Amin Rais yang mengatakan bahwa Jokowi adalah psikopat yang makin gelisah. Kita mulai siapa sebenarnya atau postur politik Jokowi 10 tahun terakhir itu betul-betul ambruk, anjlok di mata orang-orang cerdik cendekia yang merupakan bukan intelektual tukang sebagaimana yang dimaksud oleh Gus Dur, tapi mereka adalah intelektual yang merdeka, yang masih jernih seperti Rocky Gerung, Amin Rais, dan juga seperti siapa itu Ihsanuddin Nursi. Dalam keterangannya dalam wawancara, Ihsanuddin Nursi mengkaitkannya kegagalan Jokowi dalam perspektif internasional, bahwa media-media internasional itu melihat Jokowi mewariskan warisan yang hitam ya, mewariskan hitam soal demokrasi, soal ekonomi, soal segala keputusan-keputusan politik yang tidak sesuai dengan pakem-pakem demokrasi. Itu bisa dilihat sendiri di Ihsanuddin Nursi, dan dia melihat dari sisi geopolitik apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi dan juga Prabowo untuk mempertahankan eksistensi kedaulatan rakyat yang selama ini tidak pernah digubris oleh Jokowi. Soal kedaulatan rakyat yang dipentingkan adalah kedaulatan sejumlah orang, oligarki dan kelompok-kelompok tertentu yang menyengsarakan semuanya rakyat, termasuk undang-undang seperti tenaga kerja, IKN, yang kata Ihsanuddin Nursi IKN itu nggak ada gunanya ya, menghambur-hamburkan dana sampai 92 triliun masih belum jadi apa-apa, dan tampaknya akan jadi satu potensi menjadi proyek Jokowi yang mangkrak seperti Hambalang di zaman SBY. Dan kita lihat di dalam opini siapa itu, opini Tempo, Bagja Hidayat, dia mengatakan, menjelaskan tentang kemunculan SMK sebagai pencitraan Jokowi yang ternyata kemudian itu semuanya palsu, dan banyak pencitraan-pencitraan sebagai orang baik didesain masuk kurung-kurung dan lain-lain, dan hancurnya ya citra orang baik itu di akhir kekuasaan, dan jejak-jejak keputusan politik, tindakan-tindakan politik Jokowi yang merugikan rakyat banyak itu betul-betul menghancurkan ya citra orang baik yang dulu disanjung, dipuja-puja oleh orang-orang, termasuk orang-orang yang kemudian bertobat bahwa Jokowi adalah orang biasa yang terbebas, terputus dari masa lalu, terputus dari politisi, terputus dari Orde Baru, dan kemunculannya adalah genuine dan punya harapan besar. Pendukung-pendukung Jokowi saat itu yang termasuk cendekiawan itu yang kemudian bertobat setelah tahu keputusan Jokowi aslinya itu, mereka kemudian menyesal bahwa harapan-harapan untuk membawa Indonesia yang lebih baik lewat Jokowi yang katanya orang yang sederhana, orang yang
pengusaha yang sederhana, yang betul-betul genuine, asli kemunculannya, ternyata tertipu semua oleh kebijakan-kebijakan yang betul-betul menghancurkan reputasi sebagai orang baik. Itu kira-kira inti dari Bagja Hidayat. Dan kita lihat Rocky Gerung justru lebih tajam lagi bahwa Jokowi adalah puncak kejahatan ekonomi dan Jokowi adalah puncak kejahatan politik. Dan Rocky Gerung seperti biasa belak-belakan. Dulu dia mengatakan kebijakan Jokowi adalah bajingan tolol yang membuat dia diseret ke pengadilan dan dia bebas dari tuduhan itu. Itulah Rocky Gerung yang selalu belak-belakan dan dia bisa menyingkapkan realitas yang sesungguhnya karena keberanian intelektual yang terus dia jaga selama 10 tahun terakhir. Opini-opini dalam Bocor Alus Tempo sangat mengejutkan dan sangat membuka tabir-tabir yang diselubung, yang tabir-tabir selubung yang ditutup oleh punggawa-punggawa istana dan juga dipoles oleh media-media yang kemudian disokok juga lembaga survei, tapi di mata seorang Rocky Gerung semuanya itu dihancur luluhkan sehingga realitas yang sebenarnya tentang kejahatan Jokowi itu tampak di depan mata dalam Bocor Alus Tempo. Dan tentu saja yang tidak kalah mengejutkan, di sela-sela saya setelah jualan bubur ayam saya lihat psikopat yang gelisah Amin Rais, meskipun dia bahasanya tenang dalam 12 menit tetapi ucapan-ucapan yang menohok ciri-ciri seorang psikopat itu dirujuk pada literatur dunia tentang psikologi. Dan ciri-ciri seorang psikopat itu ada dalam Jokowi, dan dia orang yang tidak punya rasa empati dan susah diberikan nasihat dan lain-lain ada di dalam Amin Rais Official. Tentu saja bacaan-bacaan atau narasumber-narasumber dari Ihsanuddin Nursi, kemudian siapa lagi itu, Bagja Opini Tempo dan juga Rocky Gerung serta Amin Rais betul-betul menyadarkan kita 10 tahun pemerintahan Jokowi yang ekonominya itu tidak pernah naik dari 5%, sedangkan SBY selalu di atas 6%. Itu menunjukkan betul-betul kita menjadi orang-orang susah pekerjaan, susah mencari kerja. Dan dari keempat narasumber itu tidak menyinggung pengangguran, tidak menyinggung stunting, dan juga tidak menyinggung pembunuhan yang dilakukan di rezim Jokowi dengan menghilangkan nyawa, 8 nyawa dalam demonstrasi di Bawaslu tidak disinggung oleh Amin Rais dan yang lain-lain, dan juga telah membunuh lawan-lawan politiknya atau membunuh 6 pemuda santri dari Laskar Front Pembela Islam, dan istana justru mendiamkan pembunuhan itu. Jadi kejahatan kemanusiaan tidak disinggung oleh Amin Rais dalam videonya, dan juga tidak disinggung oleh Ihsanuddin Nursi, dan tidak disinggung oleh Bagja Hidayat, dan tidak disinggung oleh Rocky Gerung. Tapi ini luar biasa, pembunuhan ada, dan juga pemenjaraan terhadap para cendekiawan intelektual seperti Jumhur Hidayat, seperti Nainggolan, kemudian seperti Habib Bahar, kemudian Gus Nur, Ruslan Buton, Anton Permana, dan lain-lain. Itu hanya terjadi di rezim ini. Orang-orang yang berbeda pendapat secara politik kemudian dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara dengan alasan melanggar pasal itu, melanggar pasal ini. Tetapi semuanya itu terjadi di zaman di rezim ini, satu pemenjaraan, satu ruang-ruang untuk mengkerangkeng orang-orang yang berpikiran berbeda dengan rezim, memiliki perspektif yang berbeda dengan rezim Jokowi. Semuanya dijebloskan ke penjara. Dan bukan hanya penjara, tetapi pembunuhan itu juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemimpin nasional di negeri ini. Dan juga yang tidak disinggung oleh Ihsanuddin Nursi, Amin Rais, dan juga Opini Tempo serta Rocky Gerung adalah diasingkannya 3 tahun 7 bulan seorang warga negara bernama Habib Rizik itu tidak bisa pulang selama 3 tahun
7 bulan dalam rejim Jokowi dan tidak diusahakan kepulangannya oleh pemerintah kecuali Habib Rizik. Menurut keterangan Habib Rizik sendiri, dia lolos dan bisa datang ke Indonesia atas usaha sendiri tanpa bantuan pemerintah dan atas usaha koleganya sendiri, dan dia kemudian tiba di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 10 November 2020 atas usaha sendiri setelah diisolasi dan tidak bisa pulang ke negerinya sendiri selama 3 tahun 7 bulan. Dan inilah kejahatan-kejahatan yang ada di rejim ini, sehingga ketegangan sosial meningkat, hubungan antar warga, tidak ada kehangatan antar warga negara, kata Rocky Gerung, dan ekonomi merosot, politik terjadi penguatan dinasti politik, mengutamakan paman, ipar, adik atau anak dan lain-lain, semuanya berkerumun di sekitar istana ingin mendapatkan kue kekuasaan dan ekonomi karena kekuasaan di tangan segelintir orang, dan kemudian membangun satu dinasti politik. Dan cawe-cawe itulah ciri khas atau satu kata kunci untuk memahami seluruh kebijakan Jokowi di akhir kekuasaannya, bagaimana dinasti politik itu menguat, dan kita ingin bahwa dinasti politik itu segera berakhir karena tidak dikenal dalam demokrasi kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana penonton? Sehat ya semua, moga-moga sehat. Gunakan kesehatan itu untuk berjuang, untuk berkarya sehebat-hebatnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sebanyak-banyaknya, karena hidup hanya satu kali. Setelah itu kita pulang ke akhirat, dan kata Buya Hamka, setelah kita pulang ke akhirat kita tidak kembali lagi ke dunia. Oleh karena itu, kalau punya cita-cita, punya keinginan yang besar sekali, dan jangan tanggung-tanggung. Tetapi kita lihat ya, pemerintahan Jokowi 10 tahun, dia membuat satu kekeliruan politik yang tidak tanggung-tanggung. Seharusnya yang tidak tanggung-tanggung itu yang baik gitu loh. Ada satu serangan bertubi-tubi. Kita lihat dari Rocky Gerung waktu diwawancarai oleh bocor alus Tempo. Jokowi adalah puncak kejahatan politik, Jokowi adalah puncak kejahatan ekonomi, kata Rocky Gerung. Dikeroyok oleh tiga wartawan Tempo di bocor halus itu ya. Seluruh kejahatan presiden di era reformasi dibanding kejahatan Jokowi itu tidak ada bandingannya. Jokowi itu luar biasa, katanya, kata Rocky Gerung ya. Jadi kemudian dia merasa tidak ada warisan yang bagus dari 10 pemerintahan Jokowi. Tidak ada, semuanya buruk di mata Rocky Gerung. Dan kemudian kita lihat lagi ada wawancara Ihsanuddin Nursi, diwawancarai dalam Abraham Samad Speak Up, itu lebih tajam lagi ya, bagaimana pembahasan dia tentang geopolitik, tentang politik internasional, dan dia mengutip ya persepsi dari media-media asing, dari pengamat asing, bahwa warisan Jokowi selama 10 tahun adalah warisan hitam. Tidak ada warisan yang bisa dibanggakan. Tidak hanya itu, kita lihat Ihsanuddin Nursi dengan artikulasi intelektualnya yang jelas, yang jernih, yang tajam, dia bisa merumuskan beberapa kekeliruan dari Jokowi, termasuk IKN itu tidak ada gunanya sama sekali, katanya, karena tidak berdasarkan studi AMDAL, analisis dampak lingkungan, tahu-tahu kemudian dibangun sesuatu yang tidak dijanjikan dalam kampanye dikerjakan, yaitu IKN, kereta cepat, dan semuanya memakai anggaran rakyat, anggaran dari APBN, sesuatu yang tadinya tidak mungkin anggaran
APBN itu dipakai, tapi kemudian Jokowi ingkar janji 20%, 19 sampai 20% IKN itu akhirnya pakai uang rakyat, dan sudah keluar sekitar 90 triliun, 80 triliun. Prabowo tersisa hanya 10 triliun kira-kira begitu. Tapi sudah 80 triliun lebih IKN masih dalam bentuk bangunan-bangunan yang dimungkinkan atau pasti akan mangkrak sebagaimana Hambalang, proyek Hambalang itu mangkrak di zaman SBY. Sangat tajam ungkapan dari Rocky Gerung dan juga Ihsanuddin Nursi. Dan kemudian kita lihat opini Tempo dari Bambang Bagja Hidayat, ya, redaktur senior dari Tempo. Dia bilang hancurnya orang baik Jokowi di akhir pemerintahannya. Dulu dilulukan sebagai orang pemimpin rakyat yang tidak terhubung dengan masa lalu, kemunculannya genuine sebagai rakyat, dan kemudian dicitrakan sebagai dekat dengan rakyat, dan kemudian memakai mobil SMK sebagai awal pencitraan, dan kemudian masuk gorong-gorong dan lain-lain. Tapi semua itu akhirnya berakhir dengan hancurnya orang baik karena keputusan-keputusan politik yang dilakukan oleh Jokowi selama pemerintahannya justru berbanding terbalik dan tidak membela dan tidak memenuhi harapan rakyat yang akan mensejahterakan rakyat, justru mensejahterakan kelompok tertentu, oligarki dan kawan-kawannya. Itu ada di opini Tempo. Sementara Amin Rais, yang saya lihat semalam dalam Amin Rais official, bahwa Jokowi adalah seorang psikopat yang makin gelisah, dan dia merujuk tentang psikopat, ciri-ciri psikopat dalam literatur dunia di bidang psikologi, dan itulah Jokowi yang begitu buruk di mata Amin Rais karena memang dia berhasil membangun argumentasi Amin Rais itu dengan cukup akademik, dan dia sudah lama mengingatkan berbahayanya keputusan-keputusan Jokowi tentang hal-hal undang-undang Minerba, undang-undang termasuk IKN. Dan sebelumnya Amin Rais tentu menggarap atau menggedor Jokowi dengan persoalan dinasti politik yang makin menguat, dan dinasti politik itu tidak ada dalam demokrasi kita. Dan jauh sebelumnya dari Jogja juga itu, siapa itu, MH Ainun Najib itu mengatakan bahwa Jokowi adalah seperti Fir'aun, Luhut bin Sarpanjaitan adalah Hamam, dan 10 naga itu adalah Korun, dan mereka bersekutu untuk menyengsarakan rakyat di masa kepemimpinan mereka. Jadi MH Ainun Najib itu dengan berani mengatakan yang sedang berlangsung sekarang adalah Jokowi adalah seperti Korun, seperti Fir'aun di dalam sejarah purba Mesir yang menghancurkan pejuang-pejuang kebenaran dan kemudian meninggikan atau memuliakan kelompok-kelompok elit sehingga kekayaan beredar di antara mereka saja. Belum lagi keresahan daripada guru-guru besar sebelum pemilu, termasuk cendekiawan atau perguruan tinggi Katolik, asosiasi perguruan tinggi Katolik atau perkumpulan perguruan tinggi Muhammadiyah, semuanya melakukan satu seruan moral, ya, panggilan moral atau suara-suara moral yang menyerukan atau mengingatkan kita semua supaya bangsa ini tidak tambah decline, tidak tambah terpuruk masuk ke lubang-lubang tambang yang penuh dengan bandit-bandit itu. Oleh karena itu kita sayangkan, ya, negara kita diurus oleh satu rejim yang ternyata tidak memberikan satu manfaat untuk kebanyakan orang, kecuali sekarang kita merasakan susahnya mencari pekerjaan, pabrik-pabrik tutup, pengangguran di mana-mana karena pemutusan PHK atau relokasi pabrik-pabrik ke tempat-tempat UMR yang lebih murah. Dari Banten dipindah pabrik itu ke Jawa Tengah yang UMR-nya 3 juta 6
sementara 2.060.000, sementara di Banten itu 2.600.000. Tapi terjadi akhirnya pemutusan hubungan kerja, 1.600 orang hilang pekerjaannya, 1.400 hilang setelah pabrik itu tutup atau direlokasi, dan semuanya itu tidak ada yang membela. Rejim ini terlalu mengakar pada oligarki dan makin memperkuat dinasti politik di kalangan keluarga sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu. 6 Syuhada dipasang di sini. 6 Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh
6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Imam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Sugar, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.